Sekarang sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Minta salah satu dari kalian berdoa. Untuk hari ini kita akan belajar tentang materi pecahan senilai. Yang kemarin kan nggak belajar tentang pecahan ya. Apa sih pengertian dari pecahan itu? Masih ingat? Mungkin di antara anak masih bingung bagaimana, apa sih pengertian dari pecahan tersebut? Mana pecahan artinya adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. A sebagai pembilang, kemudian B-nya sebagai penyebut. A sebagai pembilang. Sedangkan pecahan senilai adalah pecahan yang nilainya tidak akan berubah walaupun pembilang dan penyebut dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Jadi dia tidak berubah atau tidak meninggal. Jadi hari ini tujuan kita belajar tentang pecahan senilai. Tujuannya yang pertama, kalian siswa mampu menjelaskan unsur-unsur pecahan. Yang kedua, tujuannya adalah siswa mampu menyimpulkan pecahan dengan dia konkret melalui kata lipat ada pada gambar. Ada pada gambar. Semuanya perhatikan di papan tulis itu menjaga kata lipat ya. Kemudian yang ketiga, siswa mampu menganalisis pecahan senilai dengan media gambar persegi panjang. Ada lagi gambar persegi panjang. Kata sekarang contoh atau berikut ini contoh pecahan senilai dengan kertas media yang berwarna. Contoh di sini adalah satu helai kertas manila kita bagi menjadi dua bagian. Ada gambar di layar yang ada di papan tulis. Kita lipat gambar kertas tersebut, satu helai kertas kita lipat menjadi dua bagian. Kemudian yang satu kita kasih warna, yang satunya tidak dikasih warna. Hasilnya adalah menjadi 1/2. Ingat, satu gambar kita bagi dua, berarti menjadi 1/2. Yang satu dikasih warna, kemudian yang satu tidak dikasih warna. Kemudian gambar yang kedua, satu helai
Kertas lipat, kertas manila kita lipat menjadi 4 bagian. Nah, menjadi 4 bagian. Yang 2 bagian kita kasih warna atau diarsir. Kemudian 2 bagian tidak dikasih warna. Kita bagi menjadi 4 bagian. 1, 2, 3, 4 kan? Nah, 2 bagian tidak dikasih warna, berarti 2 bagian kasih warna menjadi 2 per 4. Yang kedua, gambar yang kedua ada 1 lembar kertas manila. Kemudian kita bagi menjadi 8 bagian. 4 bagian kita kasih warna dan 4 bagian lagi tidak diwarna. Jadi gambar tersebut menjadi 4 per 8. Nah, ada juga gambar persegi panjang. Gambar persegi panjang, bukan? Jangan di sini tuh. Ada gambar persegi panjang. Gambarnya itu yang ada di tempat duduk. Nah, kita bagi menjadi 3 bagian. Yang 1 bagian, 1 gambar persegi panjang yang air. Kita kasih warna 1 ya, 1 bagian. Maka akan menjadi dari 1 gambar tadi dikasih warna cuma 1 bagian. Maka menjadi 1 per 3. Gambar yang kedua. Gambar yang kedua, gambar persegi panjang. Nah, ada satu helai kertas manila atau ini kita bagi menjadi berapa bagian ini? Ayo, menjadi 9 bagian. Kemudian 3 bagian kita kasih warna hijau, kasih warna stabilo biar lebih jelas. Nah, kemudian 6 bagian tidak dikasih warna. Maka gambar tersebut dapat menjadi 3 per 9. Nah, ada lagi gambar pecahan. Yang ketiga, nah, gambar bagian B. Warna apa nih? Warna hijau. 1 helai kertas manila kita lipat menjadi 2 bagian. Nah, yang 1 bagiannya dikasih warna hijau, kita arsir ya. Kemudian yang 1 bagian tidak dikasih warna atau tidak diarsir. Maka gambar tersebut menjadi 1 per 2. Kemudian gambar yang kedua. Nah, 1 helai kertas manila kita bagi lagi, kita lipat menjadi 6 bagian. Kita lipat. Kemudian 3 bagian dikasih warna, yang 3 bagian tidak dikasih warna. Nah, maka gambar tersebut menjadi berapa? Berapa? 6 per 3? 3 per 6. Nah, kemudian ini gambar lagi. Ada warna oranye. Nah, 1 lembar, bukan warna oranye, ini warna kuning. 1 lembar kertas manila kita lipat lagi menjadi berapa bagian ini? Menjadi 15 bagian kan? Nah, kemudian yang dikasih warna berapa bagian? Nah, 3 bagian. Maka nama tersebut dapat menjadi pintar 3 per 15. Nah, bagaimana penjelasan beliau tadi? Bisa dimengerti atau tidak? Kemudian kemudian gambar yang ada di papan tulis. Karena ingat, kalau bisa mengerti baru video gambar yang ada di papan tulis. Ingat, kalau masalah pecahan
Luas daerah yang diarsir dan yang tidak diarsir itu pada masing-masing gambar semua sama. Maka pecahan misalnya 1/2 sama dengan 2/4. Itu senilai dengan 2/4. Kemudian 1/2 senilai dengan 4/8. Jadi nilainya sama atau disebut senilai. Nah, sekarang kita coba misalnya 2/4. Karena medianya udah ada di papan tulis. 2/4 kita coba sama atau tidak dengan 1/2. Kita bagi dengan bilangan yang sama. Nah, misalnya 2 di bilangan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama, itu 2. 2 dibagi 2 sama dengan berapa? Nah, 2 bagi 2 dapat 1. Kalau 4 dibagi 2, nah ada 4. Nah, 4 dibagi 2 orang teman. Dapat berapa? Dapat 2. Maka 2/4 pecahan 2/4 senilai dengan pecahan 1/2. Ingat kalau pecahan dibagi dengan bilangan yang sama. Ada juga contoh yang di buku paket. Nah, misalnya 1/3, cara kita menyamakan berikutnya sama atau tidak dengan 4/12. Nah, caranya dibagi dengan bilangan yang sama. Kemudian ada lagi contoh pecahan senilai. Nah, 1/3 berarti dia sama dengan 3/9. Seperti contoh yang sebutkan tadi ya. Nah, sama dengan 3/9. Kemudian 1/2 senilai dengan 2/4. Ini contohnya. Di buku paket ada. Kalau 1/2 itu tidak sama dengan 2/4, tidak senilai. Kemudian 1/2 senilai dengan 3/6. Harus dibagi dengan bilangan yang sama. Penyebutnya dibagi 2, nanti pepulangnya juga dibagi 2. Kemudian kalau pepulangnya dibagi 3, penyebutnya juga harus dibagi dengan 3. Bagi dengan bilangan yang sama. Bagaimana anak-anak? Ayo Pak Reno, bisa mengerti? Ada yang ingin ditanyakan melalui video gambar yang ditayangkan di papan tulis tadi? Ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan, silakan tanyakan dengan guru. Kalau tidak ada, berarti udah paham anak-anak? Sudah paham? Kalau paham, Bu Guru minta kalian membuat kelompok menjadi 3 kelompok. Biasa. Udah membentuk kelompok. Ingat, satu kelompok ada 4 orang. Nah, sekarang kalian mulai mengerjakan tugas. Ingat, tulis namanya setiap kelompok ya. Setiap kelompok. Mana yang menjadi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, tulis nama anggota kelompok masing-masing. Nah, setelah mengerjakan.
Ya, tadi media pembelajaran tadi adalah media benda konkret contoh kan? Ya, contohnya. Yang kedua, media gambar bersilangan dan yang ketiga melalui poin-poin. Nah, seperti yang perlu dijelaskan tadi, dengan baik cara melakukan tugas. Baik, udah selesai belum tugasnya? Kalau udah, Bu Guru minta salah satu dari kelompok kalian untuk mempresentasi hasil tugas kelompok. Baik, kelompok yang mana yang mau duluan presentasi? Nah, maju Desa. Kelompok berapa Desa? Kelompok 2, maju. Nah, ada satu kertas, batu dan dua, dan dua bagian. Yang satu tugas warna, yang satu lagi warna asing menjadi satu warna. Ada satu kertas dilipat menjadi dua bagian. Keduanya seperti yang membuat warna warna dan warna asing menjadi dua bagian. Ada satu kertas dilipat menjadi tiga bagian. melalui penjelasan kelompok 2, apakah kelompok 1 dan kelompok 3 ada yang ingin ditanyakan lagi? Nah, kalau tidak ada, untuk kelompok 2, Bu Guru ucapkan terima kasih ya dan terima kasih. Silakan duduk ke kelompok masing-masing. Kemudian yang selanjutnya kelompok berapa lagi ingin presentasi tugasnya? Hah? 3. Yang kelompok 1 mana? Oh, kelompok 3. Silakan maju kelompok 3. Ayo berlatihlah satu. Berlatihlah dengan baik. Perhatikan definisinya. Bagian A. Ada satu bulatan yang dibagi menjadi dua bagian dan hasilnya adalah 1/2. Itu bagian B. Ada satu bulatan yang dilipat menjadi 3 bagian
Terhadap kelompok 1 dan kelompok 2, apakah sudah jelas? Penjelasan dari kelompok 3. Jelas? Ada yang ingin ditanyakan lagi untuk kelompok 2 dan kelompok 1? Ada yang ingin ditanyakan? Biasa. Apa contoh dari 2/4? Ada satu kertas mulia yang dilipat menjadi sebagian, dan duanya lagi tidak diwarna dan duanya diwarna. Hasilnya adalah 2/4. Apakah sudah jelas? Kelompok 1 ada yang ditanya? Apa contoh dari 2/4? 4/8. Ada satu kertas yang menjadi 8 bagian, dan 4-nya lagi tidak diwarna dan 4-nya diwarna. Hasilnya adalah 4/8. Apakah sudah jelas? Gimana menurut tanggapan kelompok 2 dan kelompok 1? Udah paham semuanya? Sudah paham. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Untuk kelompok 3, silakan dulu. Selanjutnya kelompok berapa lagi? Kelompok 1. Silakan didepan untuk mempresentasi hasil kerja kelompok 1. Pecahan berikutnya disebutkan solusinya. Yang kedua, 4/2, satunya dikali, satunya 2, dan 8. Satu kertas dilipat menjadi 15 bagian dan 3-nya diwarna dan 12 tidak diwarna menjadi 3/15. Apakah sudah jelas? Apakah ada yang ditanya lagi? Apa contoh dari 4/8? Kertas manila dilipat menjadi 8 bagian dan 4-nya diwarna dan 4-nya tidak diwarna menjadi 4/8. Apakah sudah jelas? Melalui penjelasan dari kelompok 1, menurut kelompok 1 tadi ingat tentang pecahan dari 4/8. Ada yang lalu pertanyaan dari kelompok 2 dan kelompok 3, kemudian ada tanggapan dari kelompok 1 sudah dijelaskan. Tanggapan untuk kelompok 1 dan kelompok 3 dan kelompok 2 sudah paham? Sudah bisa mengerti atau belum? Sudah. Lalu penjelasan dari kelompok 1. Kalau sudah bisa dimengerti,
Ibu minta kelompok 1 dipersilakan duduk ke bangku masing-masing. Tadi melalui penjelasan dari 3 kelompok, sekarang Ibu mau nanya, kalau 1/2 tadi senilai atau tidak dengan 4/8? Coba Reno, senilai atau tidak Reno? Yuk, senilai. Bagaimana caranya? Sepertinya cara kita menentukan pecahan tersebut senilai atau tidak ya, dibagikan dengan bilangan yang sama. Bilang dibagi 2, kemudian penyebut dibagi dengan bilangan yang sama atau 2 juga. Itu cara kita menentukan senilai atau tidak pecahan tersebut. Ada. Melalui penjelasan kemudian presentasi dari kelompok masing-masing tadi, ada yang ingin disampaikan, ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya. Bagaimana semuanya sudah mengerti? Baik, kalau sudah mengerti atau dapat, sekarang harapan guru melalui pelajaran hari ini, pertemuan kedua hari ini ya. Kemarin kan pertemuan pertama ke-1 itu atau ke-1 hari ini berarti pertemuan kedua. Masih meneruskan yang kemarin belajar tentang materi bencana. Ingat, harapan guru banyak-banyak belajar supaya kalian bisa mengerjakan soal-soal seperti yang kita pelajari hari ini. Jangan sampai tidak dipelajari lagi. Itu harapan guru. Baik. Untuk hasil kerja kelompok kalian silakan dikumpulkan ke depan. Kemudian sebelum kita pulang, kita ingin menyanyikan lagu. Lagu pecahan. Bisa nggak? Ibu minta kalian berdiri semua. Sekian pelajaran hari ini. Kita